Pelajaran karena memilih pihak yang salah, Honduras kesulitan setelah memutus hubungan dengan Taiwan, Nikaragua terjerat dalam jebakan utang setahun setelah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan China. Pada bulan Maret tahun 2023, Honduras memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan dan menjalin hubungan dengan Partai Komunis China, PKC, dengan harapan dapat menembus pasar udang putih China. Namun, keputusan ini justru menjadi bumerang dan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Pada tanggal 17 April, seorang pakar menerbitkan komentar di media Paraguay Ultima Hora, yang merinci konsekuensi dari keputusan Honduras untuk memutus hubungan dengan Taiwan. Tidak hanya ekspor udang putih anjlok, yang menyebabkan lebih dari 14.000 orang kehilangan pekerjaan, tetapi usaha kecil dan menengah lokal juga dibanjiri oleh produk buatan China, menciptakan defisit perdagangan yang sangat merugikan bagi Honduras. Menteri Luar Negeri Honduras, Enrique Reina, secara terbuka menyatakan pada tanggal 31 Maret bahwa pemerintah Honduras sedang berupaya untuk berhubungan kembali dengan pasar Taiwan guna menyelamatkan industri udang yang sedang terpuruk. Menurut laporan, data dari Asosiasi Aquakultur Nasional Honduras, ANDA, menunjukkan bahwa hanya dalam 2 tahun sejak memutus hubungan dengan Taiwan, ekspor udang putih Honduras merosot hingga 67%, dan lebih dari 14.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Sebelum pemutusan hubungan diplomatik, Taiwan menyumbang lebih dari 40% ekspor udang putih Honduras. Selain itu, Sentral Amerika 360 melaporkan bahwa pada tanggal 24 Maret tahun ini, Honduras dan PKC merayakan ulang tahun kedua hubungan diplomatik mereka. Pejabat dari kedua negara menandatangani perjanjian baru di ibu kota Honduras, Tegucigalpa, di mana PKC berjanji menyumbangkan 298 ambulans dan peralatan pertanian seperti pengering tenaga surya untuk budidaya kopi. Namun, perjanjian tersebut hanya mencantumkan studi teknis awal untuk donasi tersebut, tanpa komitmen waktu yang jelas, yang pada dasarnya hanya menjadi janji kosong lainnya. Kisah peringatan lainnya datang dari Nikaragua, yang pada tahun 2025 menandai ulang tahun pertama Perjanjian Perdagangan Bebas, FTA, antara Nikaragua dan PKC. Namun, alih-alih meningkatkan ekspor Nikaragua ke China, tahun lalu justru menyaksikan banjirnya barang-barang murah asal China yang merugikan pelaku usaha lokal. Yang lebih parah, pemerintah Nikaragua kini memiliki utang sebesar $1 miliar kepada China, menjerumuskan negara tersebut ke dalam jebakan utang. Menurut La Prensa, mengutip data dari Asosiasi Pedagang Nikaragua, lebih dari 400 toko asal China telah dibuka di Nikaragua sejak FTA mulai berlaku. Para pengusaha China ini, yang mendapat keuntungan dari pembebasan tarif, membanjiri pasar dengan barang murah dan mengalahkan bisnis lokal serta usaha kecil dan menengah. Hal ini memicu ketidakpuasan yang meluas, dengan para pedagang lokal menuduh China melakukan persaingan tidak sehat. Meski begitu, banyak pelaku usaha Nikaragua yang terdampak takut akan pembalasan dari rezim otoriter Presiden Daniel Ortega, sehingga hanya bisa menyampaikan keluhan mereka secara anonim ke media. Ekspor utama Nikaragua ke China meliputi daging sapi, makanan laut, kacang tanah, dan kopi, sementara China mengekspor mesin, kendaraan, berbagai perangkat elektronik 3C, komputer, komunikasi, dan barang konsumsi elektronik, serta produk kimia ke Nikaragua. Pada tahun 2023, ekspor China ke Nikaragua mencapai $1,4 miliar, sedangkan ekspor Nikaragua ke China hanya $44 juta, dengan ketimpangan perdagangan yang mencengangkan hampir 30:1. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa sejak FTA mulai berlaku, ekspor Nikaragua ke China tidak meningkat sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya, impor dari China dan jumlah agen China di Nikaragua justru meningkat pesat. Nikaragua, negara termiskin kedua di Amerika Tengah, justru menemukan bahwa hubungan dagang dengan China memperparah beban utangnya dan tidak membawa perbaikan nyata bagi perekonomian negara tersebut. La Prensa juga menganalisis bahwa pada tahun 2024, rezim Ortega meminjam hampir $1 miliar dari China dengan dalih mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk bandara, pembangkit listrik tenaga surya, jalan raya, dan operasi pertambangan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga yang sangat tinggi hingga 10%, mirip pinjaman predator. Selain itu, Nikaragua harus membayar 20% dari biaya proyek di muka, sementara perusahaan China tidak menyumbang sepeser pun. Pada akhirnya, dana pinjaman itu kembali mengalir ke kantong perusahaan China. Media mengkritik bahwa Nikaragua kini terjebak dalam jebakan utang. Beban utang yang terus meningkat ini secara efektif telah menjual negara tersebut ke China, hanya menguntungkan rezim Ortega, tanpa memberi manfaat nyata kepada rakyat Nikaragua. Ini hanyalah beberapa contoh. Tak terhitung negara-negara yang terlibat dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Belt and Road Initiative. China juga mengalami nasib serupa, terperangkap dalam jebakan utang. Dalam Perang Dagang AS China,
Banyak negara kini tengah menilai situasi untuk membuat keputusan paling bijak, karena konsekuensi dari kesalahan langkah bisa sangat fatal.